Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sampai kepada perumpamaan Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 21, yang mana di dalam surat Al-Hasyr ayat 21 itu sebagai suatu perumpamaan turunnya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu mengharuskan kita untuk bertakwa. Surat Al-Hasyr ayat 21, surat ke-59, juz 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Nah, jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Nah, jadi Allah itu memberikan perumpamaan, yaitu dengan menurunkan Al-Qur'an itu, sekiranya diturunkan kepada gunung, ya, pasti kamu akan melihat bahwa gunung itu tertunduk, terpecah, terbelah. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan keagungan Al-Qur'an seraya menjelaskan tingginya kedudukan Al-Qur'an, dan bahwa sudah selayaknya bila hati itu menjadi lunak dan khusyuk serta taat saat mendengarkannya, mengingat di dalamnya terkandung janji yang benar dan ancaman yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keagungan Al-Qur'an serta menjelaskan tingginya kedudukan Al-Qur'an, dan bahwa sudah selayaknya bila hati itu menjadi lunak dan khusyuk serta taat saat mendengarnya, mengingat di dalamnya terkandung janji yang benar dan ancaman yang pasti. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.
yakni apabila gunung itu yang begitu keras dapat memahami Al-Quran dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita ini yang mempunyai hati itu akan tunduk, akan lembut, akan lunak ketika menerima Al-Quran? Ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa andaikan gunung itu kan isinya kan batu-batu, tanah. Semestinya Al-Quran itu ketika turun kepada manusia, hati itu akan lunak, lembut, kemudian takut kepada Allah. Nah, diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan Quran ini diturunkan kepada gunung yang keras, yang ketika dengan kerasnya gunung itu Al-Quran turun kepadanya, andaikan gunung itu bisa memahami, ya mereka akan tunduk. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan seperti ini, bahwasanya kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung itu akan hancur lebur min khosyatillah, karena takutnya kepada Allah. Jadi ketika manusia itu telah memahami dari Allah akan perkaranya dan memahami kitabnya, nah karena itulah maka disebutkan di dalam firman berikutnya, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah berfirman, seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung untuk dipikulnya, niscaya akan terpecah belah dan tunduk karena beratnya Al-Quran dan karena takut kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kepada manusia, apabila diturunkan kepada mereka Al-Quran, hendaklah mereka itu menerimanya dengan takut yang sangat kepada Allah dan tunduk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka itu berpikir. Hal yang sama juga telah diriwayatkan oleh Qatadah dan Ibnu Jarir. Di dalam hadis yang mutawatir telah disebutkan bahwa ketika dibuatkan untuk Rasulullah sebuah mimbar, dan sebelumnya bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah selalu berdiri di sebelah salah satu dari batang pohon kurma yang menjadi tiang-tiang masjid. Maka setelah mimbar diletakkan pada saat yang pertama kali, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk berkhutbah, maka beliau melewati batang kurma itu menuju ke mimbarnya. Dan saat itu batang kurma tersebut menangis dan merintih
seperti anak-anak yang merintih karena rindu kepada zikir dan wahyu yang biasa ia dengar di sisinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Beliau memeluk dan mendiamkan batang kurma tersebut. Nah, menurut sebagian riwayat hadis ini disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri sesudah mengetengahkan hadis ini mengatakan, kalian semestinya lebih merindukan Rasulullah ketimbang batang kurma itu. Nah, dalam sebuah riwayat batang kurma itu sampai menangis karena tadinya sebelum ada mimbar itu Rasulullah berkhutbah, berzikir, ya menyampaikan nasihat-nasihat berupa firman Allah dan petuah-petuah beliau di dekat batang kurma itu yang menjadi tiang itu. Maka ketika ada mimbar, maka kan Rasulullah duduknya di mimbar. Nah, batang kurma itu kemudian kan tidak ada di sisi atau di dekatnya Rasulullah. Padahal berada di dekat Rasulullah itu sesuatu kehormatan, suatu kemuliaan dan mendapatkan faidah yang banyak sekali. Nah, ternyata bahwa sesuatu yang sering kita anggap benda mati ternyata hidup, ternyata memiliki. Dan itu sebagai suatu bentuk perumpamaan. Sebenarnya pohon-pohon itu pun juga hidup. Hanya kita saja yang enggak mengetahui. Ya. Pohon-pohon itu nyatanya tumbuh menjadi tinggi, menjadi besar. Ya. Artinya ada kehidupan di situ. Hanya kita tidak melihat. Rohnya kita enggak tahu, rohnya hewan kita enggak tahu, rohnya pohon wallahu a'lam. Jadi jamaah rahimani warahmatullah, demikian itulah bunyi ayat yang mulia ini. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bahwa apabila gunung-gunung yang merupakan benda mati, seandainya ia mendengar kalamullah dan memahaminya, niscaya ia akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Maka dengan perumpamaan ini, ya bagaimana dengan kita manusia? Padahal kita telah mendengarkan dan memahami. Kita mendengarkan Al-Quran, juga memahami Al-Quran. Tetapi bagaimana, apakah Al-Quran itu menjadikan ketakwaan kepada Allah? Di medsos ini sedang viral, ya, seorang penghafal Quran tapi murtad. Beberapa waktu yang lalu juga ada kisah ini kisah lama, tapi diperdengarkan oleh para ustadz di Indonesia ini. Seorang syekh yang memiliki beo yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dan menjadi kebiasaan terbiasa, namanya burung beo itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin di tempat kita bukan kalimat la ilaha illallah, mungkin assalamualaikum, mungkin yang lain, karena cuma beo itu cuma menirukan. Nah, ketika beo itu mati diterkam kucing, nah, dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan, karena ucapan itu hanya ada di lisannya saja dan tidak memahami. Maka matinya ya bukan la ilaha illallah. Matinya ya kek, enggak kan gitu. Ya namanya burung. Dan burung tidak dibebani syariat. Kita tidak menganggap burung beo itu matinya su'ul khotimah, enggak. Ya.
Nah, Syekh ini menangis bukan karena beliaunya mati su'ul khotimah, tetapi karena beliau ini sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi matinya kiek-kiek. Nah, matinya bukan la ilaha illallah. Ya, meskipun itu tidak ada hukum bagi beliau, tapi menjadi ibroh, pelajaran bagi Syekh. Dan hanya karena dia itu memahami itu, murid-muridnya, orang-orang lain, mengapa ya Syekh engkau itu menangis? Itu hanya beo, nanti bisa kita belikan lagi. Bukan soal beonya, tapi karena dia itu setiap saat mengucapkan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah itu kan hanya di lidahnya saja. Maka matinya pun bukan dengan la ilaha illallah. Itu pelajaran yang menampar kita. Menampar manusia yang bisa mengucapkan Al-Quran, bisa mengucapkan hadis, bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, akan tapi bukan didasari oleh keimanan. Bagaimana kalau nasibnya seperti beliau tadi? Beliau lebih beruntung karena dia tidak terkena taklif. Dia tidak terbebani syariat. Tidak ada kewajiban bagi beliau itu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kita manusia. Bagaimana? Ini kan takdir kehendak Allah. Yang Allah memberikan pelajaran melalui perumpamaan-perumpamaan. Nah, jadi burung beo bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi matinya tanpa la ilaha illallah. Jangan-jangan manusia ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan saat ini kita juga dihadapkan bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran bisa murtad. Namun sebelum itu juga kita sering mendengar seorang hafid, seorang penghafal Al-Quran, tapi kelakuannya maksiat. Banyak berlaku maksiat, banyak berlaku dosa. Ya karena yang diucapkan ya itu hanya ayat-ayat Al-Quran yang tidak dia pahami. Ya. Dan memang proses menghafal Al-Quran itu kan juga prosesnya bermacam-macam. Ada orang yang memahami Al-Quran, memahami kata per kata, kalimatnya sampai paham ayat itu, kemudian menghafal. Dan kalau demikian itu nggak cukup setahun 2 tahun, mungkin puluhan tahun, tapi dia mengerti apa yang dihafal, memahami yang dihafal. Nah, coba kalau kita misalnya kita sendirilah, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjub dan penghargaan yang tinggi terhadap para penghafal Al-Quran, para santri-santri tahfidz, para ustadzah yang menghafal Al-Quran, dan proses menghafal Al-Qurannya itu memang targetnya adalah menghafal sebanyak 30 juz. Dan untuk menghafal 30 juz itu ya mungkin saya pernah melihat dalam kompetisi tahfidz Quran di televisi. Nah, dikiranya orang yang hafal Al-Quran itu kemudian hafal artinya juga. Kebetulan ini kan hafidz cilik, pernah ya di televisi ada hafidz cilik. Nah, dia hafal Al-Quran, bahkan bisa membaca ayat mundur, halaman sekian, baris sekian, itu dia bisa menghafal. Ya. Ketika ditanya artinya apa, dia geleng-geleng tidak tahu. Ya karena belum sampai ke situ. Bukan masalah itu. Jadi kita tidak meremehkan kebaikan itu. Mungkin kita pun menghafal tanpa arti seperti itu pun mungkin kita belum. Ini bukan bermaksud meremehkan, bukan. Hanya saja bagi kita yang mungkin kita ini nggak bisa menghafal Al-Quran, ya cobalah dengan membaca Al-Quran. Mungkin bagi kita itu nggak setiap hari bisa membaca Al-Quran, tapi bagaimana
kita itu mengkaji isinya Al-Quran. Jadi jangan sampai kita itu tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak membaca, tidak memahami artinya, tidak ikut kajian. Maka bagaimana kita akan menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran itu untuk kita amalkan? Sedangkan kita tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, tidak membaca Al-Qur'annya, bahkan juga tidak menghafal. Nah, ini jamaah rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mengenai bagaimana semestinya kita itu mendengarkan dan memahami Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'atu bihil ardu au kullima bihil mauta. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Hingga akhir ayat. Nah, ini jamaah rahimani wa rahmatullah, Al-Quran yang menjadikan semestinya gunung-gunung ya itu sampai terpecah belah ya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia itu beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Hingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ini seperti yang kita lihat saat ini di Los Angeles. Ya. Amerika, presiden terpilihnya sesumbar. Ya, sombong. Jadi ingin menjadikan Timur Tengah itu sebagai neraka. Maka didekatkanlah neraka itu di negerinya sendiri, di kotanya yang terbesar. Los Angeles kota terbesar kedua setelah New York. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan syuyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam ya'ish alladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'tullah innallaha la yukhliful mi'ad. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan dan bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu itulah kitab Al-Quran.
Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Nah, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha perkasa. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Kita perhatikan berikutnya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka. Perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Hingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jadi ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah itu bukan omong kosong, nyata terjadi. Dan kita kemudian sekarang melihat ketika kemarin gempa Palu, kita melihat ada tanah yang bergerak. Bahkan bangunan yang ada di atas tanahnya pun ikut bergerak. Sekarang kita melihat melalui tayangan televisi, tayangan video, media sosial, bagaimana kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Sampai air yang ada pun tidak mampu untuk memadamkan api itu. Kemudian api itu menjalar dengan luas, dengan cepat karena adanya angin. Kita ingat, kalau kita itu daden geni membuat api perlu ditiup, perlu dikipasi, karena api itu membutuhkan oksigen. Air, dalam kandungan air ada oksigen. Nah, ternyata bahwa atas kehendak Allah, apa yang terjadi di Los Angeles itu sampai membumi hanguskan seluruh kota. Sampai dikatakan bahwa bencana itu mirip dengan bencana perang. Di sana tempat maksiat. Di sana tempat orang-orang bermaksiat. Di sana tempat orang-orang yang mendukung kezaliman, mendukung genosid terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, patut bagi kita perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi andaikan Al-Qur'an itu diturunkan pada gunung itu hancur lebur. Kalau hati manusia kok tidak tunduk kepada Al-Qur'an, berarti hatinya manusia itu sangat keras, bahkan lebih keras daripada batunya gunung. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini supaya manusia itu berpikir, menggunakan pikirannya. Dalam Al-Quran bahwa surat Al-Baqarah ayat 74, Allah berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaq fayakhruju minhul ma'u wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ini juga bentuk perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya batu-batu itu tunduk kepada Allah.
batu-batu itu bisa menampung air, kedap air. Lapisan yang ada di bawah tanah ada lapisan batu, lapisan kedap air yang itu menjadikan sungai dan mengumpul di suatu tempat. Dan batu itu juga terbelah sehingga dari situlah muncul sumber air itu menjadi mata air. Nah, mata air itu kan munculnya dari bebatuan-bebatuan. Nah, dan bebatuan-bebatuan itu juga kaya akan mineral. Yang di situ juga air itu menjadi air yang segar, air yang mengandung banyak mineral. Dan ada juga di antaranya batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan batu-batuan yang ada di gunung. Ya. Gunung itu unsur utamanya batu. Nah, termasuk adanya magma itu kalau keluar juga menjadi batu. Nah, di gunung-gunung kita itu ada tanahnya. Di atas batu itu ada tanahnya dan ada pohon-pohonnya yang di situ menyerap air. Kemudian ada lapisan kedap air yaitu lapisan bebatuan. Maka di lembah-lembah pegunungan itu biasanya muncul mata air. Mata air yang segar, yang sejuk. Nah, yang seperti itu apabila Al-Quran itu diturunkan, maka diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan terpecah. Ya. Lalu bagaimana dengan keadaan hati kita yang menerima Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Karena surat Al-Hasr itu sampai dengan ayat 24. Kita sudah sampai ke ayat 21. Kita lanjutkan ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dan dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr ini
Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim, dan seterusnya. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, surat Al-Hasyr ini sebaiknya kita hafalkan, dan itu menjadi zikir-zikir yang mengawali kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna yang cukup banyak. Ini bagi para peruqyah ini juga sering dibacakan ayat-ayat ruqyah yang kita mentauhidkan Allah, mentasbih Allah, bahwasanya kita itu mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan Allah itulah yang memiliki Asmaul Husna yang disebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat akhir dari surat Al-Hasyr ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian daripada sholat, kemudian kita berzikir, kemudian kita berdoa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, antara zikir dengan doa, lebih utama mana? Berzikir dengan berdoa? Berzikir, kita lebih banyak berzikir atau lebih banyak berdoa? Ya, ada zikir, ada doa. Kita lebih banyak berzikir atau lebih banyak berdoa? Berzikir gitu, ya. Alangkah baiknya kita itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu pun bagian daripada zikir. Berdoa itu bagian daripada zikir. Jadi jangan sampai kita itu tidak berzikir kepada Allah, akan tetapi berdoa. Mestinya kita berzikir dulu kemudian berdoa. Nah, tentu tidak bisa dipungkiri dalam hal-hal yang sifatnya darurat, dalam hal-hal yang sifatnya memang kita mesti berdoa pada saat itu, ya kita langsung berdoa, ya langsung berdoa, karena doa itu pun bagian daripada zikir. Seumpama kita misalnya akan tidur, kita sebelum berdoa banyak zikir-zikir, bahkan membaca Al-Quran. Ada surat Al-Mulk, ada ayat kursi, kemudian ada zikir-zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Barulah kemudian kita berdoa, baik yang panjang maupun yang pendek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ketika kita bangun dari tidur, itu ternyata bacaan itu diawali dengan zikir pula. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari disebutkan, siapa orang yang membaca kalimat tersebut, ini ketika bangun tidur loh kita. Bangun tidur itu di antara sadar dan tidak sadar. Dan ketika itu pemulihan kesadaran yang kita ingat adalah Allah, bukan yang lain-lain. Bukan HP ini. Ya, bukan barang-barang lain, tetapi kita mengingat Allah dalam kondisi bangun tersadar, kita belum duduk, belum berdiri, kita mengucapkan kalimat itu, maka dia diampuni. Apabila dia itu kemudian berdiri, bangun, kemudian berwudu dan sholat, maka sholatnya diterima.
Dan apabila dia berdoa, maka doanya diijabah. Nah, dari sini kita paham bahwasanya berzikir kepada Allah itu sangat agung. Fadilahnya besar sekali. Yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah. Yang menyebabkan amal-amal itu diterima. Yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Maka sebelum kita berdoa, kita berzikir terlebih dahulu. Bahkan dimulai ketika kita mulai tersadar dari bangun tidur kita. Dan hal ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya lembut. Siapa orang-orang yang hatinya lembut? Orang-orang yang membaca Al-Quran, yang memahami makna dari Al-Quran, yang apabila dia tidak bisa memahami sendiri, dia minta bantuan kepada orang lain dengan menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, supaya faham, mengerti apa makna dari Al-Quran. Sehingga muncullah keimanan. Tunduk, khudu, khusyuk. Khudu itu kaitannya dengan fisik. Khusyuk itu kaitannya dengan jiwa. Sebagaimana orang yang sholat tunduk dengan khudu dan khusyuk. Orang yang sholat gerakannya itu berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak ngebut, tidak cepat, dan gerakannya benar. Kemudian khusyuk, bacaan-bacaannya juga bacaan-bacaan yang dia perhatikan. Nah, inilah orang-orang yang berpikir menghadapi ayat-ayat Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan andaikan Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, gunung itu akan hancur lebur. Maka hakikatnya ketika manusia yang memiliki hati menerima Al-Quran, semestinya hati kita itu hati yang lembut, hati yang berpikir, hati yang memahami, hati yang menerima, dan kemudian tergerak untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, hari ini kita belajar surat Al-Hasyr ayat 21 yang mana Allah jadikan perumpamaan gunung bebatuan, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tadi pohon kurma yang menangis, dan ternyata benda-benda yang kita kira itu adalah benda mati, ternyata apabila Allah berkehendak jadikan mereka itu tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah semestinya kita yang memiliki hati, mestinya kita tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam rangkaian akhir surat Al-Hasyr ayat 22, 23 dan 24 menunjukkan siapakah dia Allah, supaya kita membaca ayat-ayat tersebut, memahami maknanya dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya dan kita semuanya diberikan hidayah, diberikan taufik supaya bisa melakukan amal-amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa artinya bahwa Allah itu berkehendak sekehendak dirinya. Bagaimanapun apa yang beliau Allah kehendaki, tidak akan ada orang yang mampu melawan kehendak Allah. Namun demikian Allah itu juga maha bijaksana.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.